Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok industri dasar dan kimia yang beranggotakan yang pertama ada Nopi Natisa dengan NIM 2008-204117. Yang kedua ada Muhammad Aldila Maulana dengan NIM 2008-204120. Dan yang ketiga ada Muhammad Farhan Padur Rahman dengan NIM 2008-204105. Hai, saya Nopi Natisa, menganalisis perusahaan Sido Muncul. Profil perusahaan Sido Muncul. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, TBK, didirikan pada tanggal 18 Maret 1975 dengan tanggal IPO yaitu 10 Desember 2013. Sido memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penawaran umum perdana saham Sido atau IPO. Perusahaan Sido Muncul ini menjalankan usaha dalam bidang industri jamu yang meliputi industri obat-obatan, farmasi, jamu, kosmetik, minuman dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan, perdagangan, pengangkutan darat maupun jasa. Untuk kegiatan utama dari perusahaan Sido Muncul ini adalah produksi dan distribusi jamu herbal, minuman energi, minuman dan permen, serta minuman kesehatan. Contoh produk dari perusahaan Sido yaitu dengan merek utama Sido Muncul, Tolak Angin, dan Kuku Bima. Untuk laporan keuangan Sido Muncul pada tahun 2020 yang terdiri dari total ekuitas, total aset, dan total liabilitas. Total ekuitas perusahaan Sido pada tahun 2020 sebesar 3.221.740.000.000 dan total aset 3.849.516.000.000 serta total liabilitas yaitu sebesar 627.776.000.000. Itu merupakan laporan keuangan Sido pada tahun 2020. Untuk deskripsi singkat dari perusahaan pesaing atau perusahaan yang berada satu sektor dengan perusahaan Sido, yaitu perusahaan KF Kimia Farma, merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Kemudian, pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma Persero Tbk. Perusahaan ini merupakan anak usaha Bio Farma yang berbisnis di bidang farmasi. Dan untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga tahun 2020, mereka memiliki berbagai pabrik, apotek, klinik kesehatan, laboratorium klinik, optik, dan klinik kecantikan yang berada di seluruh Indonesia. Di samping itu, ada juga perusahaan GGRM, merupakan sebuah produsen rokok di Indonesia yang juga merupakan salah satu perusahaan pemimpin pasar terbesar dalam produksi rokok kretek dalam negeri. Kemudian, untuk tahap perhitungan metode diskon cash flow, untuk metode DCF pertama terdiri dari data dividen, IPS, dan PER. Untuk perusahaan Sido, DPS pada tahun akhir 2021 sebesar 33,94. Price per 31 Maret 2022 sebesar Rp1.020. IPS pada tahun 2022 sebesar 33,2 dan PER
pada tahun 2022 sebesar 30,72. Dan untuk perusahaan pesaing seperti KF dan GGRM, perusahaan KF memiliki DPS pada tahun akhir 2021 sebesar 1,27. Price per 31 Maret 2022 sebesar Rp1.740. IPS per 2022 Rp46,00. Per pada tahun 2022 sebesar 37,82. Untuk GGRM, DPS pada tahun akhir 2021 sebesar Rp2.600. Price per 31 Maret 2022 sebesar Rp31.600. IPS pada tahun 2022 sebesar 2.759. Dan per pada tahun 2022 11,45. Dapat dibandingkan untuk perusahaan GGRM memiliki DPS, price, dan IPS lebih tinggi dari perusahaan SIDO dan KF. Namun, untuk PER dimiliki oleh perusahaan SIDO yang memiliki PER cukup stabil untuk kenaikan dan penurunannya. Selanjutnya, pada metode DCF1 terdapat data rata-rata DPR dan EPS growth. Untuk perusahaan SIDO dengan DPS 33,94 dan IPS 42,03 pada tahun 2021 menghasilkan DPR sebesar 0,807. Kemudian, untuk perusahaan pesaing seperti KF dan GGRM, perusahaan KF menggunakan tahun akhir 2020, DPS sebesar 14,98 dengan EPS sebesar 3,68 menghasilkan DPR sebesar 4.070. Kemudian, untuk perusahaan GGRM dengan tahun akhir 2019 menghasilkan DPS sebesar 2.600, IPS 5.654 menghasilkan DPR sebesar 0,4598. Untuk perusahaan SIDO, kenaikan dan penurunan pada DPR dimulai dari tahun 2017 sampai 2021 cukup stabil. Dan untuk perusahaan KF, DPR mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan 2020. Untuk GGRM, pada tahun 2019, mereka mengalami penurunan pada DPR. Kemudian untuk perhitungan future value IPS 10 tahun ke depan, untuk perusahaan SIDO, dengan tahun akhir 2022, IPS 33,2. Dan dimasukkan ke dalam rumus future value, yaitu 33,2 dalam kurung 1 plus 0,15. 0,15 merupakan hasil dari CAGR. Dikarenakan perusahaan SIDO memiliki CAGR lebih dari 0,15, maka ditetapkan untuk hanya dimasukkan 0,15. Jadi 33,2 dalam kurung 1 plus 0,15 menghasilkan future value IPS 38,18 untuk tahun 2023. Dan future value IPS pada tahun 2032 menghasilkan sebesar 134,23. Kemudian untuk perusahaan pesaing, future value IPS perusahaan KF pada tahun 2023 sebesar 51,52. Dan untuk tahun akhir 2032 menghasilkan future value IPS sebesar 142,46. Di samping itu untuk perusahaan GGRM tahun 2023 menghasilkan future value IPS sebesar 2.822,38 dan untuk tahun 2032 menghasilkan future value IPS sebesar 3.460,29. Setelah perhitungan future value IPS, kemudian memasuki metode discount cash flow kedua. Diawali dengan akumulasi dividen. Untuk perusahaan SIDO, total dividen dari tahun 2023 sampai tahun 2032 menghasilkan total dividen sebesar 625,26. Adapun rumus dari dividen future value dividen itu sendiri yaitu future value IPS dikalikan dengan DPR pada tahun akhir. Karena pada tahun akhir SIDO 2021 menghasilkan DPR 0,807, maka future value IPS
di tahun 2023 sebesar 38,18 dikalikan dengan DPR pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,807 menghasilkan future value dividend sebesar 30,81. Kemudian pada tahun akhir 2032, future value dividend perusahaan SIDO menghasilkan 108,32. Diakumulasikan dari tahun 2023 sampai 2032 menghasilkan total dividen sebesar 625,26. Di samping itu, untuk perusahaan KF, future value dividend pada tahun 2023 diawali dengan 1,25 dan pada tahun 2032 menghasilkan 3,46. Total dividen dari tahun 2023 sampai 2032 perusahaan KF yaitu sebesar 21,9. Dan untuk perusahaan GGRM, future value dividend pada tahun 2023 menghasilkan 1.297,73. Dan tahun akhir 2032 menghasilkan future value dividend 1.591,04 dengan total dividen yaitu 14.399,58. Kemudian untuk perhitungan future value harga saham, perusahaan SIDO dengan future value IPS 134,23 dan per law memakai 15 dimasukkan ke dalam rumus future value IPS dikali per law menghasilkan 2013,45 untuk perusahaan SIDO. Kemudian untuk perusahaan pesaing seperti KF dengan future value IPS sebesar 127,20 dan per law sebesar 1,11 menghasilkan future value harga saham sebesar 141,19. Dan untuk perusahaan GGRM, future value IPS sebesar 3.460,29 dan per law sebesar 0,89 menghasilkan future value harga saham sebesar 3.079,65. Maka, untuk future value harga saham yang memiliki hasil tertinggi yaitu perusahaan GGRM dengan 3.079,65. Kemudian di urutan kedua untuk future value harga saham terdapat perusahaan SIDO sebesar 2013,45 dan urutan ketiga terdapat perusahaan KF sebesar 141,19. Kemudian memasuki future value total. Pada perusahaan SIDO dengan future value harga saham sebesar 2013,45 dan totalan dividen sebesar 625,26 dimasukkan ke dalam rumus future value harga ditambah total dividen menghasilkan future value total sebesar 2.638,71. Dan untuk perusahaan pesaing seperti KF dan GGRM, perusahaan KF memiliki future value total sebesar 3.092,06 dan untuk perusahaan GGRM memiliki future value total sebesar 17.479,23. Maka future value total terbesar dimiliki oleh perusahaan GGRM, yaitu sebesar 17.479,23. Kemudian, untuk metode diskon cash flow ketiga, diawali dengan perhitungan present value atau harga wajar saham perusahaan. Untuk perusahaan SIDO dengan future value sebesar 2.638,71 dan ketetapan dari rumus yaitu 1,1022 pangkat 10 dimasukkan ke dalam rumus yaitu future value dibagi 1 plus R pangkat N menghasilkan 997,21 untuk perusahaan SIDO. Berdasarkan hasil perhitungan valuasi saham menggunakan metode diskon cash flow, pada perusahaan SIDO, berdasarkan laporan keuangan terakhir pada tahun 2021, perusahaan SIDO memiliki harga wajar saham sebesar 997,21, sedangkan harga pasar perusahaan SIDO di pasar pada akhir Maret 2022 pada harga sebesar 1.020. Dan untuk present value perusahaan pesaing, seperti perusahaan KF, dengan future value 3.092,06 dan rumus 1,1022 pangkat 10 menghasilkan present value sebesar 1.157,20. Perusahaan GGRM memiliki harga wajar saham sebesar 6.605,90, sedangkan harga pasar perusahaan GGRM di pasar pada akhir Maret 2022 pada harga 31.600 rupiah. Maka dapat dibandingkan present value dari ketiga perusahaan yaitu SIDO, KF, dan GGRM. Perusahaan KF memiliki harga wajar saham sebesar 6.605,90. Di urutan kedua, pada harga wajar saham sebesar 1.157,20 dimiliki oleh perusahaan KF. Urutan ketiga, yaitu perusahaan SIDO, memiliki harga wajar saham sebesar 997,21 rupiah. Kemudian untuk hasil analisis diskon cash flow yang dibandingkan dengan perusahaan pesaing, setelah menghitung data-data seperti estimasi akumulasi dividen, estimasi harga saham sebelum dividen, estimasi harga saham setelah dividen pada tahun 2032, serta harga wajar saham, hingga diperoleh hasil analisis margin of safety dan keputusan investasi. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan SIDO pada Desember 2021 menunjukkan margin of safety sebesar minus 2,28%. Kemudian pada urutan kedua terdapat perusahaan GGRM
yang menunjukkan margin of safety sebesar minus 3,78%. Dan yang terakhir, perusahaan KF menunjukkan margin of safety sebesar minus 27,03%. Ketiga perusahaan tersebut mendapatkan keputusan investasi yaitu tidak layak diinvestasikan, karena harga pasar saham dari ketiga perusahaan tersebut memiliki nilai margin of safety di bawah dari 30%. Dan dapat disimpulkan bahwa ketiga perusahaan tersebut berada dalam kondisi overvalued sehingga tidak layak diinvestasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldila Maulana. Saya ingin menjelaskan analisis dari PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. PT Kimia Farma adalah perusahaan farmasi terbesar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Kimia Farma mencakup pasar yang sangat luas, menguasai pasar farmasi nasional maupun internasional. Pada tanggal 4 Juli 2021, PT Kimia Farma mendaftarkan diri di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, dan yang sekarang menjadi namanya Bursa Efek Indonesia. PT Kimia Farma Terbuka adalah perusahaan perawatan kesehatan terpadu, perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, dan pendistribusian bahan kimia, farmasi, biologis, dan bahan lainnya di Indonesia. Deskripsi singkat perusahaan pesaing. Seperti Sido Muncul. PT Sido Muncul merupakan pabrik jamu tradisional dan farmasi. Memiliki pengalaman selama kurang lebih 70 tahun dengan 300 produk jamu yang ia punya. Produk unggulan PT Sido Muncul adalah tolak angin, tolak linu, kuku Bima Energi, Alang Sari Plus, kopi jahe Sido Muncul, kuku Bima, kopi ginseng, susu jahe, jamu komplit, dan kunyit asam. Valuasi saham, metode di cash flow, data dividen, EPS dan PR perusahaan kimia farma. EPS perusahaan kimia farma tahun 2018 berjumlah 72,34, 2019 berjumlah 2,86, 2020 berjumlah 3,68, 2021 berjumlah 52,19, dan 2022 berjumlah 46,00. Sedangkan PR-nya dari tahun 2018 berjumlah 31,15, 2019 berjumlah 1,11, 2020 berjumlah 1,15, 2021 berjumlah 51,15, dan 2022 berjumlah 37,8. Data rata-rata DPR dan EPS Grow perusahaan kimia farma tahun 2017. EPS perusahaan kimia farma tahun 2017 sejumlah 59,72, 2018 berjumlah 72,34, 2019 berjumlah 2,86, dan 2020 berjumlah 3,68. Sedangkan DPR perusahaan kimia farma tahun 2017 berjumlah 0,1612, 2018 berjumlah 0,2441, sedangkan 2019 berjumlah 5,2377, dan 2020 berjumlah 4,0706. Data future value EPS perusahaan kimia farma di tahun 2023. EPS berjumlah 46 yang dengan cara menghitung PV buka kurung 1 ditambah G, yaitu 46 buka kurung 1 ditambah 0,12. Hasil
Future value EPS perusahaan kimia farma berjumlah 51,52 di tahun 2023. Akumulasi dividen perusahaan kimia farma tahun 2023. PV EPSN berjumlah 51,52, EPS berjumlah 0,0243 dan future value dividen berjumlah 1,25. Untuk cara menghitungnya, 50 future value EPSN dibagi EPS dan menghitung untuk 10 tahun ke depan. Jika sudah menghitung 10 tahun ke depan, total future value dividennya dijumlah dengan hasil total dividen perusahaan kimia farma dari tahun 2023 ke 2032 berjumlah 21,9. Future value harga saham perusahaan kimia farma. Future value EPS per N berjumlah 127,20. PER low berjumlah 1,11 dan future value EPS per N dikali PER per low berjumlah 141,19. Future value total perusahaan kimia farma. Future value price per N berjumlah 141,19. Dividen per N berjumlah 21,9. Future value price per N ditambah dividen per N berjumlah 3,092,06. Persen value total dalam kurung harga wajar perusahaan kimia farma. Future value berjumlah 3,092,06. 1 ditambah R pangkat N yaitu 1,1022 pangkat 10. Future value garis miring 1 ditambah R pangkat N berjumlah 1,157,20. Laporan keuangan perusahaan kimia farma tahun 2020 yang terdiri dari total ekuitas, total aset, dan likuiditas. Total ekuitas kimia farma tahun 2020 mempunyai angka 6.809.330.534 rupiah dan total aset sebesar 17.562.820.000 rupiah. Sedangkan liabilitas mempunyai total 10.457.744.628 rupiah. Kemudian hasil analisis saham discuss flow. Hasil dari perusahaan PT Kimia Farma yang terhitung dari ROE perusahaan kimia farma mempunyai angka 15,20%, DER 1,58%, dividen yield sebesar 3,40% dan MOS sebesar minus 27,3%, yang menyimpulkan bahwa analisis menjadikan PT Kimia Farma tidak layak untuk diinvestasikan di hari ini atau di bulan ini karena hasil analisa yang menunjukkan bahwa penurunan dari perusahaan kimia farma. Gudang Garam Tbk didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Bapak Surya Wonowijoyo. Perusahaan rokok ini merupakan salah satu pemimpin pasar dan yang terbesar dalam produksi rokok kretek dalam negeri. Pada tanggal 17 Juli 1990,
Gudang Garam memperoleh izin Menteri Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO kepada masyarakat sebanyak 57.807.800 dengan harga penawaran Rp10.250 per saham. Perusahaan ini bergerak di sektor industri rokok atau tembakau, dan macam-macam produknya adalah Gudang Garam Internasional, Gudang Garam Surya, Gudang Garam Merah, Surya Pro, Surya Promile, JJ Shiver, Gudang Garam Signature, Gudang Garam Signature Milk. Kondisi keuangan GGRM pada tahun 2020 memiliki total ekuitas sebesar 58,468 triliun rupiah dan total aset sebesar 78,1491409 miliar rupiah dan juga total liabilitas sebesar 19,668,941 triliun rupiah dan menghasilkan laba bersih sebanyak 7,647,72 triliun rupiah serta menghasilkan return of equity atau ROE sebesar 13,06% yang menandakan kurang efisiensi dalam mengelola biaya perusahaan. Hal ini dapat dikatakan bagus jika ROE lebih dari 15% untuk nilai DER-nya sebesar 33 kali, di mana DER-nya semakin rendah maka semakin rendah pula perusahaan tersebut menggunakan hutang. Dan berdasarkan perhitungan margin of safety atau MOS antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan GGRM pada Desember 2021 sebesar negatif 3,78%. Dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan GGRM saat ini berada dalam kondisi undervalue. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan GGRM adalah tidak layak untuk diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai MOS di bawah 30%. Deskripsi singkat perusahaan pesaing. Yang pertama yaitu perusahaan Sido. Perusahaan Sido menjalankan usaha dalam bidang industri jamu yang meliputi industri obat-obatan atau farmasi, jamu, kosmetik atau minuman dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan, perdagangan, pengangkutan darat dan jasa. Kegiatan utama Sido muncul adalah produksi dan distribusi jamu herbal, minuman energi, minuman dan permen, serta minuman kesehatan. Dengan merek utama Sido muncul Tolak Angin dan Kuku Bima. Yang kedua yaitu perusahaan KF. Perusahaan KF adalah anak usaha Bio Farma yang berbasis bidang farmasi. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga tahun 2020 ini memiliki 12 pabrik, 1.278 apotek, 451 klinik kesehatan, 75 laboratorium klinik, 10 optik dan 3 klinik kecantikan yang berada di seluruh Indonesia. Valuasi saham metode DCF1, data dividen EPS dan PER. Pada perusahaan Sido, DPS tahun 2021 sebesar 33,94 dan memiliki price sebanyak 1000,020 pada tahun 2022 serta memiliki EPS sebesar 33,2 dan memiliki PER sebesar 30,78. Selanjutnya yaitu perusahaan KF pada tahun 2021 memiliki DPS 1,27 dan memiliki price sebesar 1,740 dan memiliki EPS sebesar 46,00 dan memiliki PER sebesar 37,82. Sementara itu pada perusahaan GGRM memiliki DPS sebesar 2.600 pada tahun 2021
yang memiliki price sebesar 31.600 pada 2022, memiliki EPS sebesar 2,758 pada 2022, yang memiliki PER 11,45. Valuasi saham metode DCF 1, data rata-rata DPR dan EPS growth. Pada tahun 2021 memiliki DPS rata-rata 33,94 dan memiliki EPS sebesar 42,08 dan memiliki DPR 0,807. Sementara itu pada perusahaan KF memiliki DPS sebesar 14,98, lalu memiliki EPS 3,68 dan memiliki DPR 4,070 pada tahun 2020. Sementara itu pada perusahaan GGRM memiliki DPS sebesar 2.600 pada 2019, EPS sebesar 3,974 pada tahun 2020 dan memiliki DPR sebesar 0,4598 pada tahun 2019. Lalu valuasi saham metode DCF 1, data future value EPS. Perusahaan SIDO memiliki value EPS sebesar 134,32 pada tahun 2032. Sementara itu perusahaan KF memiliki value EPS sebesar 142,46 pada tahun 2032. Sementara itu pada perusahaan GGRM memiliki future value EPS sebesar 3.460,29 pada tahun 2032. Sementara itu valuasi saham metode DCF2 akumulasi dividen pada SIDO sebesar 625,26 pada tahun 2032, dan sementara itu pada perusahaan KF memiliki total dividen 21,9 dan perusahaan GGRM pada tahun 2032 memiliki total dividen 14.399,58. Valuasi saham metode DCF, valuasi value harga saham SIDO memiliki total 2.013,45. Sementara itu KF memiliki total 141,19 dan GGRM memiliki total 3.079,65. Sementara itu valuasi saham metode DCF2 future value total perusahaan SIDO memiliki total 2.638,71, perusahaan KF memiliki total 3.092,6, dan juga perusahaan GGRM memiliki total 17.479,23. Sementara itu valuasi saham metode DCF3 present value total atau harga wajar perusahaan SIDO memiliki total 997,21 dan perusahaan KF memiliki total harga wajar sebesar 1.157,20 dan perusahaan GGRM memiliki total harga wajar sebesar 6.605,90. Hasil analisis diskon cash flow pada 3 perusahaan ini, yang pertama yaitu SIDO memiliki ROE sebesar 29% dan TER 0,19, dividen yield 3,97% dan MOS sebesar negatif 2,28%. Dan yang kedua yaitu KF memiliki ROE 15,20 dan TER 1,58, dividen yield 3,40% dan memiliki MOS sebesar negatif 68,14%. Dan yang ketiga yaitu GGRM memiliki ROE 13,05, DER 0,33, dividen yield 3,32 dan MOS sebesar negatif 3,78. Berdasarkan hasil analisis diskon cash flow, yaitu ketiga perusahaan ini tidak layak untuk diinvestasikan karena dalam keadaan undervalue.